Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kayaknya waktu sudah mau habis nih. Menarik apa yang terakhir sampean sampaikan, bagaimana santri akan bergerak dengan cara apa dan dimulai dari mana. Sebaiknya kan langsung kita diskusikan atau langsung kita bahas saja. Mengingat waktunya kan tinggal setengah jam lagi nggak? Sampai jam 5 nggak Mas Sofa? Bisa malor. Kalau saya sih usul untuk segera dibahas yang terakhir tadi. Kayaknya lebih panjang dari dari apa? Dari apa yang kita angan-angankan nanti. Kalau sudah sampaikan dan teman-teman akan sampaikan apa isi hatinya. Baik, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang pengen saya tanyakan dari pemateri yang kedua, ada sedikit hal yang terbenak dalam pikiran saya terkait dengan santri yang saat ini sangat berbeda dengan santri-santri yang dulu yang memperjuangkan kemerdekaan, yang tiap ada problem itu langsung gerak. Ya itu memang mungkin menurut saya itu lebih ke pemantiknya. Mungkin ada ustadznya yang harus menggerakkan santrinya itu sehingga ketika ada problem itu harus sudah gerak gitu loh. Tapi melihat kondisi sekarang bahwa santri yang kita lihat bahwa setelah menyelesaikan pembelajarannya dari pondok pesantren misalnya, itu mengalir begitu aja, habis begitu aja, sehingga ada beberapa masalah yang mungkin jiwa-jiwa kesantriannya itu hilang, mungkin berbaur dengan teman-teman yang di luar sana yang cukup menarik bagi dia, sehingga dikatakan tadi itu yang santri main game, pacaran, mungkin karena memang kurang dirangkul oleh gurunya misalnya, seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ketika ada santri itu dirangkul oleh muridnya, seperti apa Pak masalahnya, seperti apa metodenya, bagaimana santri ini tidak lepas begitu aja setelah selesai dari pondoknya itu. Mungkin ada beberapa problem langsung digerakkan seperti itu, sehingga mengalir terus dari santri-santri yang lulus sama santri yang baru masuk. Oh, ini pandangan saya masuk pesantren ini begini perjuangannya, ada problem turun, ada problem turun, seperti itu. Tapi melihat kondisi dari sekarang nggak ada yang seperti itu, karena memang saya juga di pondok pesantren nggak ada turun-turun untuk melawan problematika yang ada di masyarakat, problematika yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Mungkin itu saja. Bagaimana dari pemateri? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit ingin memberikan pandangannya terhadap Hari Santri ya, atau pemuda itu. Nah betul, tadi saya sepakat dengan apa yang telah dipaparkan. Santri itu memang identik dengan pemuda, ia yang belajar di pesantren, menuntut ilmu agama. Dan saya juga sendiri sebagai santri. Tapi di tanggal 22 Oktober ini kan Hari Santri itu ada di periode Pak Jokowi ya. Nah, saya sebagai santri itu sebetulnya ada yang mengganjal di pikiran saya itu. Mengapa? Karena Hari Santri ini diadakan, tetapi pemerintah itu seperti anti terhadap pesantren begitu. Nah, itu kan menarik. Kok ini Hari Santri itu ada, tapi pernah ada statement dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ia mengeluarkan statement bahwa pesantren itu menjadi sarang teroris. Nah, itu bagaimana?
Padahal kan isinya pesantren itu santri. Sedangkan hari santri diadakan. Ada statement mengatakan pondok pesantren itu sarang terorisme atau pengkaderan terorisme. Berarti tanggal 22 Oktober ini memperingati hari santri apa memperingati hari terorisme gitu loh. Itu kan menarik. Saya sebagai santri itu sebetulnya tidak terlalu senang adanya hari santri, karena santri ini memang dari dulu itu sudah berjuang untuk negara dan bangsa ini. Jadi sudah tidak asing lagi bagi saya. Cuman yang mengganggu pikiran saya itu tadi, sampai-sampai ulama-ulama, ustadz-ustadz itu mau berceramah, datang menceramahi atau mengajarkan santrinya itu dilarang, dicekal. Itu bagaimana? Padahal santri ini kan diperingati harinya, tapi ketika ingin diberikan ilmu dilarang ustadznya. Nah, itu kan lucu. Jadi pemerintah ini betul-betul istilahnya betul-betul dengan sungguh-sungguh untuk memperingati hari santri sebagai hari perjuangan pemuda, atau mungkin hanya sekedar main-main untuk menutupi saja bahwa saya ini pro terhadap santri dengan adanya hari santri ini gitu. Padahal itu tidak mewakili sama sekali, dan kita sama-sama tahu bahwa di negara kita ini ada ulama-ulama yang dikriminalisasi kan. Nah itu bagi saya itu kurang masih menjanggal gitu. Jadi saya ingin bertanya, apa sih urgensinya tanggal 22 Oktober itu dijadikan hari santri? Kemudian bagaimana sih kita mengembalikan citra santri yang dulu itu, yang dia berjuang untuk negara, dia berjuang untuk bangsa, itu bagaimana cara mengembalikannya? Mungkin itu saja dari saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jet lag ini. Apa ya? Mungkin hari ini pemuda itu miskin pemaknaan mungkin ya. Kita agak sering dijejali dengan perayaan-peringatan ya. Tapi esensinya dari itu nggak pernah nggak pernah ada ininya, elaborasinya gitu. Jadi kenapa perlu ada peringatan? Kenapa mungkin hari ini mungkin tanggal 28 ya, Sumpah Pemuda. Jadi kita lebih sering disuguhkan dengan sesuatu yang ansihnya jadi di permukaan, dirayakan tanggal 28 sebagai harinya para pemuda gitu. Tapi pemaknaannya itu mungkin generasi muda sekarang malah nggak pernah tahu ya, sebagai perjuangannya pemuda dulu tuh kayak gimana. Apalagi pemuda-pemuda Islam ya, terutama yang memang nggak bisa dilepas dari perannya, tidak bisa dilepaskan dari Republik kita ya. Jadi anak-anak muda Islam, santrinya terutama, kalau ingat santri saya ingat satu kata ya, resolusi jihad. Ini yang juga kan nggak pernah didengung. Mungkin hari ini malah anak-anak muda kita itu asing dengan kata jihad itu sendiri gitu loh. Jadi ya itu mungkin sedikit ya komentar saya. Mungkin karena baru gabung, saya melihat fenomena itu hari ini miskin pemaknaan aja ya. Gimana generasi muda hari ini itu lebih banyak disuguhkan perayaannya saja, tapi pemaknaan kemudian harus apa setelah itu, apakah dirayakan aja. Atau mungkin karena juga pengaruh media-media yang banyak perayaan juga ya, acara-acaranya perayaan-perayaan semua. Tapi esensinya atau pentingnya dan bagaimana setelah itu kita nggak pernah berpikir lebih dalam lagi. Mungkin itu teman-teman.